Support system itu bisa terjadi dari hal-hal yang negatif, tapi kita bisa grow dari situ. Makanya kalau menurut gua, untuk lu bisa mengartikan support system itu lu harus self awareness dulu. Setuju. Lu rapiin dulu. Setuju dua-duanya, intinya kita harus berharap sama Allah, jangan terlalu berharap sama manusia intinya. Semuanya balik lagi di obrolan diskusi kemisan kemanfaatan dalam lisan, tempat di mana asumsi, esensi, dan diskusi dipertemukan. Di kemisan itu bukan tempat menjawab, tapi ruang menemukan, bukan sekedar memberi arti dalam jeda, tapi perjalanan untuk mencari makna. Anjay, nggak ada efek gitu ya? Yeay. Boleh tepuk tangan dulu semua. Ya, ini untuk semuanya, teman-teman diskusi yang ada di depan dan teman-teman yang ada di balik layar. Topik hari ini kita akan ngebahas tentang support system terbaik, apakah pertemanan, pasangan, atau keluarga, atau bahkan diri sendiri. Jadi, seringkali semua teman-teman di sini sering banget nih kita dengar bahwa anak-anak umuran 20-an seperti saya umur 21 tapi mukanya emang rada tua, maaf. Itu sering ngomong bahwa gue butuh support system gitu. Tapi realitanya tuh mereka mungkin salah memahami tentang support system yang mereka butuhkan seperti apa gitu. Terus juga kadang nih ada yang menganggap bahwa support system itu tuh sebagai tempat berkeluh kesah aja. Sementara kalau kita gali lebih dalam, artinya mungkin bisa lebih luas lagi. Karena biasanya mungkin di teman-teman di sini mungkin merasakan gitu, ada sahabatnya yang galau gitu. Dia butuh support system, tapi padahal dia cuma emang pengen dapat validasi atas kesedihannya dia gitu. Biasanya tuh banyak dinamika yang Kita bantu. yang seperti itu gitu. Terus niatnya Bang biasanya tuh pengen berkembang dan disupport oleh temen, pasangan, atau bahkan keluarga, tapi yang terjadi malah kebalikannya karena terlalu berharap kepada orang lain buat dapat validasi tadi gue bilang atas apa yang dia rasakan. Jadi biasanya tuh mereka malah nggak membantu untuk berkembang gitu. Padahal salahnya mungkin cara dia mengartikan support system itu sendiri gitu. Gimana teman-teman mengenai support system mungkin? Ini gue balik dari gue dulu pertanyaannya Bang. Oke. Mengenai hal support system gitu. Secara definisi mungkin dari point of view gue tuh support system tuh adalah bentuk dukungan atas apapun gitu, dari orang terdekat, dari orang sahabat gitu, keluarga maupun pacar gitu. Tapi biasanya pacar tuh nggak ada support sistemnya biasanya. Karena dia makin deket dia malah makin ngekang biasanya Bang. Kalau konteks pacaran tuh biasanya kayak gitu Bang. Cuman pacaran ekosistem ya. Harusnya. Ekosistem. Iya gitu. Nah, pertanyaan pertama gitu Bang. Sebetulnya di umur lu yang 20-an itu 20 tambah? Belum. Kan sekarang 25, kan ini cuma 5 tahun ke belakang jadi 20. Cuma 5 tahun doang selisihnya Bang. Apa yang lu artikan support system dalam masa berkembang lu di umur 20-an saat itu? Apakah memang ternyata lu saat itu udah merasa bahwa lu tuh butuh support system gitu? Oke. Mungkin kita kasih konteks dulu kali ya. Si hari ini nih ada siapa aja di sini? Oh iya benar. Di sini nih temanya tuh atau konsepnya tuh Gen Z ya. Adik-adik di sini nih bisa dilihat kan kamera? Oh nggak ada ya? Ada. Oke nih teman-teman, banyak nih, ada sekitar 228 orang lah. Sama yang beda alam. Kan ada dimensi ya. Iya benar. Makhluk soal itu. Itu mereka punya konsep di mana dia mau bertanya kepada teman-temannya yang dianggap sudah memiliki pengalaman lebih, karena baik dari sisi umur maupun dari sisi ilmuwan gitu kan, dari
juga sisi kegagalan gitu ya. Di sini ada Bang Ardi. Tepuk tangan. Wey. Woo. Ini mewakili abang-abang tongkrongan Iya. yang rebel, Bukan abang-abangan dong. Bajunya juga abang. Abang-abangan. Merah. anti kemapanan, anjir, gaul. Stoik. Di sini ada Kang Ustadz Sol, Kang Sol, Kang Us. Iya, Kang Us, ada Kang Sol. Beliau lebih ke arah psikologi ya, Ya, ilmuwan psikologi dan juga agak misterius. Agamis. Dan saya sendiri menemani Daeng, kita sebenarnya sama-sama bingung lah. Semua bingung. Yang katanya suruh posisinya dari sisi apa? Pengalaman sebagai yang orang tua ya. Yes. Iya, kebetulan gue yang jadi orang tua sendiri di sini ya. Dari sisi papa muda yang nggak tahu arah, Yes. itu dari gue. Mungkin nih tadi pertanyaan Daeng dari sisi pacaran ya. Iya bang. Nah, support system dalam konteks pacaran. Mungkin ini kita masukkan dulu ke Bang Ardi. Silakan. Support system. Gimana tadi pertanyaannya ulang? Gue bertanya mengenai support system di dalam pacaran gitu bang. Menurut lu beneran ada nggak sih support system dalam hubungan yang berpacaran gitu? Ini konteksnya pacaran bukan nikah ya bang? Ya sebenarnya balik lagi sih kalau akhirnya di umur yang sekarang aja. Di umur sekarang itu kayak banyak dari mungkin gue bertanya atau bisa ngobrol ke gue yang masa lalu gitu ya, nyari pacar tuh yang apa dulu? Ya waktu kita muda kan pasti kan nyari pacar yang bisa dipamerin. Oh, yang bukan bisa dipakai. Astagfirullah. Dipakai Nah, belanja. haram. Belum selesai kalimatnya. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak banyak dulu teman-teman gue sendiri pun curhat di pacaran 2 bulan, 3 bulan, tapi udah masuk mungkin setahun gitu, kena apa namanya ya abusive lah, dipukulin apa, kalau marah akhirnya ketahuan. Itu laki-laki bang? Iya, maksudnya yang ceweknya ya dipukulin. Astagfirullahaladzim, Kang. Astagfirullahaladzim. Tapi baik lagi ya kan sebenarnya kayak tadi support system masalah balik lagi, lu nyari pacar itu yang gimana dulu? Misalnya nyari yang ganteng doang, nyari yang asik apa misalnya gaul, yang itu yang lo dapet gitu loh. Jadi kalau misalnya pacar bisa jadi support system menurut gua bisa, tapi baik lagi lo nyari pasangan pacar itu yang seperti apa. Kalau zaman umur 20-an gitu ya bang, range 20-25, saat itu tuh lu lagi butuh support system dari pacar nggak? Iya, minimal kayak bisa buat ngobrol apa ya, ngobrol hobi dulu deh gitu. Jadi gue nyari pasangan tuh yang interestnya dari hobi dulu. Walaupun sebenarnya memang masih muda kan ya, mata pertama lah ya. Wah ini kayaknya rambut panjang, rambut poni, kayaknya gue nih gitu. Cuman akhirnya kan balik lagi ya, kalau misalnya pacar bisa atau enggak menurut gue bisa. Tapi balik lagi, kita nyari pacarnya yang apa yang lo cari nih. Kalau cuma sekedar cantik, sekedar mungkin gaul, bisa dipamerin ke teman-teman, ya itu yang lo dapet gitu loh. Yang lainnya enggak. Sebenarnya itu sih, kayak pacar bisa jadi support system tergantung dari kita milihnya gitu. Oke, mungkin dari Ustadz Sol. Kang Kang Sol. Sol ya. Salah terus. Ini perspektif apa nih? Kalau pacar kayaknya di kamus gua nggak ada deh pacaran. Haram. Nggak sampai haram. Oh, nggak juga sampai sih. Maksudnya pacaran itu sebatas mana? Apakah hanya sekedar mengenal? Ya. Kan? Oke, Itu berarti mungkin bedah maknanya- itu dulu. Maknanya akan berbeda. Seandainya ini support system, kalau dari perspektif Kang Sol nih, pacaran Apa? tuh apakah bisa Sejauh menjadi apa? support system atau memang enggak atau memang bisa jadi? Kalau gue mungkin bisa menamakan itu hanya bentuk pertemanan ya. Ya sampai yang dibahasakan menjadi pacaran gitu. Tapi balik lagi gue ada setujunya sama Bang Ardi bahwa kita perlu tahu dulu nih intensi kita apa, niat kita apa. Karena ada bahasa gini kan, attention flow by intention. Oke. Jadi kayak misalkan kita punya tujuan apa, nanti kita akan mengarah ke sana. Sehingga yang kita cari itu tujuannya, misalkan oh ada di si perempuan ini, ada di si teman ini, di si teman ini, lebih spesifik. Dan kita mungkin akan lebih mudah ya mencarinya gitu. Ya ketika kita mencarinya sesuatu, misalkan dari segi ekonomi dan lain sebagainya, ya itu akan ikutin gitu loh, sesuai dengan tujuan kita. Tapi balik lagi tentang serius apa tidaknya gitu. Nah, balik lagi ke bahasa support system. Saya mungkin akan ngelempar balik ya ke teman-teman. Tadi kan ada pertanyaan Pak Daeng tentang support system itu kayak gimana gitu. Apakah
ini sudah ekologis. Apakah kita udah setuju tentang support system yang dibahas ini seperti yang tadi disampaikan Pak Daeng gitu? Konsepsinya. Konsepsinya betul. Balik lagi ke konsepsinya. Support system yang seperti apa gitu? Support system yang dipahami yang bagaimana gitu? Karena semuanya akan menjadi support system. Iya, bisa. Semua bagian-bagian di dunia ini kalau gue bilang itu menjadi support system. Yes. Bisa. Support system terbaik gitu. Balik lagi tergantung kita memaknainya seperti apa gitu. Benar, kalau zaman kita dulu kan, kita kan termasuk anak IPA yang belajar banget nih Pak ya. Parah. Jadi kalau Iya. IPA, jadi Gue kalau- PSI. jadi kalau misalnya punya pacar nilai jelek tuh malu gitu. Gitu ya. Jadi kayak, wah punya pacar nanti nilai jelek malu, jadi support system jadi belajar, lebih rajin lah. Gitu ya. Sebagai anak IPA yang teladan kita kan dulu. Support alias system atas nafsu yang tidak terbendung. Acar tuh biasanya. Nah, gue pintanya nih, balik ke lu dulu. Lu mendefinisikan support system seperti apa Nah, dulu? itu nih? dari dulu. Ya. Itu dulu deh. Apa sistem Kalian sistem juga seperti teman-teman apa? yang di sini kalau ada yang mau Bertanya. saran rembuk gitu kan. Yang lu pahami tentang support system entah itu dari etimologi, terminologi atau definisi Waduh, dan lain terlalu sebagainya. berat staf etimologi. Ya simpelnya Ini aja bahasa Enggak, bahasanya support system yang lu paham kayak gimana aja gitu. Atau basic aja kayak dengan ada pacar lu lebih rapi, bangun pagi teratur. Oke. Oke. Silakan namanya. Ini Kak siapa dari mana? Tante siapa? Emang harus ya? Oh, Tante Syah. Ini kan nggak ada kameranya nih. Ini Kita yang ngomong panggil tuh namanya Syah. namanya Syafira, dia nggak berkerudung. Ada. Oh, ada. Kan nggak di brief tadi. Salah brief. nama saya Syafira, saya dari Tangerang Selatan. Ih. Gak perlu pakai umur kan? Ya, alamat boleh. Alumni SMA mana? RT RW. Gak perlu. Jadi kalau ini dari kacamata bodoh saya mungkin ya bapak-bapak ya, support system yang saya lihat itu adalah apa namanya, orang-orang, surrounding, terus vibration atau energi yang bisa memberikan dampak positif. Oke, contohnya Contohnya misalnya support system Syafira itu siapa? Coba misalnya. support system Syafira itu pasti family, Oke. friends, terus orang-orang terdekat, Oke. terus juga salah satunya mungkin diri sendiri juga bagian dari support system. Itu sih Yang lain? dari aku. Thank you. Mungkin Dari gua nih, Bang. Oke, lu dulu deh. Menurut gua, ini kalau tadi baca monolognya kan bisa diulang lagi ya di video nanti. Iya. Hafal. Menurut gua definisi support system tuh bisa dua hal yang ada gitu. Bisa dalam bentuk sesuatu hal yang dengan negatif gitu, tapi juga bisa bentuknya sebuah hal yang positif. Contohnya adalah misalkan ada seseorang yang meremehkan gitu. Mungkin di beberapa orang itu bisa jadi adalah bentuk yang bukan menjadi support system gitu. Bisa jadi itu adalah bentuk Challenging. penghinaan gitu. Ngerasa bahwa dirinya dikatain dan lain-lain. Cuman dalam konteks itu menurut gua itu tuh adalah bagian dari support system gitu. Untuk jadi kayak support system nggak datang, menurut gua support system nggak datang selalu Positif. dengan hal yang positif. Bisa jadi dalam hal yang negatif gitu. dalam bentuk negatif. Misalkan Persaingan gitu ya, kan, misalkan competition. ya competition dan lain-lain, atau bahkan lebih deepnya lagi misalkan ada sebuah hal ujian misalkan yang dikasih dari Allah Subhanahu wa taala ke manusia gitu. Bisa jadi kan itu bukan jadi bentuk sebuah ujian gitu. Bisa jadi ternyata Allah tuh mau ngasih support sistemnya melalui dengan cara yang ini. Mungkin di orang lain tuh ada cara yang bentuknya juga positif. Jadi siapa misalkan support system di diri gua, ya sebetulnya lumayan sepakat sama jawaban tadi statement yang Ustadz Sol bilang ya, support system bisa jadi siapapun. Even toh mungkin yang sekalipun gak suka sama gua, itu bisa jadi support. Iya. Bisa jadi support system gua juga gitu. Close lu semua. Lebih gak ngerti sih gue. Ya, ngerti. Gua lumayan paham sih caranya. Ngerti. Terus gua. kita bestie bro. Yes, bro. Iya. Jadi Berarti yang gua lihat antara support system dan nggak support system, gitu ya?
Sebenarnya paham. iya. Sebenarnya, iya, Jadi kan? maksudnya even lu kayak belajar tuh pelajaran itu nggak diambil dari yang enak-enak aja. Iya. Betul. Tapi yang nggak enak tuh juga menjadi pelajaran gitu kan maksud lu? Jadi support system itu tuh bukan tentang mengenai orang lain gitu loh, Bang. Jadi kayak itu tuh yang menilai bahwa ini adalah support system atau enggak tuh ya kita sendiri. Ya. Oh, Ada yang negatif, ada yang positif. Nah, lu nilainya nih apakah ini bisa jadi bentuk support system lu atau enggak gitu. Oke, tapi ini kita balikin ke konteks support system karena memang ada konteksnya. Mungkin bisa dijelasin sama Kang Sol kira-kira dari Kata-katanya. etimologi support system tuh apa? Ada berapa layer? Dari mulai siapa gitu. Sistem apa yang belum disupport? belum tahu juga sih sebenarnya. Asik. Cuma gua mengapresiasi sih tadi pernyataan Daeng bahwa memang itu sih lebih ke apa ya, kemampuan Daeng untuk merespon. Ya. Merespon, merefleksi apa yang menjadi support system. Jadi bahasa Daeng yang gua tangkap tadi itu support system itu bisa terjadi dari hal-hal yang negatif, tapi kita bisa grow dari situ, bisa belajar. Itu Daeng namakan support system. Ya. Yang satu lagi yang memang sifatnya positif, kemudian Daeng ambil dan Daeng terima. Artinya kan itu, oh Daeng udah oke nih secara refleksi, Ya. mampu merefleksi, mampu merespon dengan baik gitu. Tapi balik lagi sih, kita perlu pahami tentang support system. Yes. Secara bahasa yang gua tahu ya, mungkin ini bisa nanti dikoreksi dan lain sebagainya. Support itu kalau tidak salah dia berasal dari bahasa Latin. Oke. Yang artinya itu dari bahasanya itu supporter. Yang artinya itu menopang. Menopang. Jadi yang ditopang apa sebenarnya? Biasanya menopang itu atau topangan itu identik dengan apa? Dengan pondasi kan? Ya. Berarti menopang untuk memberi semangat. Ya. Sistem adalah cara kerja, iya nggak sih? Iya. Mungkin secara bahasa Latinnya, sistem itu keterhubungan antara kita dengan makhluk yang lainnya, antara kita dengan teman-teman, antara kita dengan lingkungan, antara kita dengan keluarga. Ya. Sehingga perlu kita pahami bahwa support system, sedikit yang saya tahu, itu tentang bagaimana orang-orang kemudian bisa menopang hidup kita dengan positif dan lain sebagainya. Gitu. Sehingga kita punya keterhubungan dengan itu, punya keterikatan dan lain sebagainya. Itu. Berarti support system itu bentuknya orang ya, Pak? Support system ya, supporter aja deh kita. Oke. Supporter bola. Oke. Kita pahami apa? Apakah ada kucing di situ? Apakah ada hewan dan lain sebagainya gitu. Oke. Iya. Kalau gua ya, ini dari sisi gua nih, Ya. biar dikembangin sama Ustadz. Support system menurut gua tuh ada beberapa layer. Oke. Support tuh tadi lo tanya bentuknya orang, Ya, mungkin lebih apakah harus orang, kayak apa? entity lah. Ya. Apapun itu ya. Pertama kalau gua ada inner self dulu. Oke. Kemudian relation itu tuh. Ya tadi antara ke pihak luar. Relation tuh yang pihak luar lah, yang di tengahnya. Kemudian ada higher meaning buat Higher gua. meaning. Contohnya gini. Pada saat kalau gue ya, ini dari gue tolong dibenerin juga adik-adik. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain. Kalau gue gini, support system itu kadang suka disalahgunakan menjadi penopang yang menopang secara full. I see, paham. Paham ya maksud gue? Jadi pada saat gue butuh desain, support system gue boncos. Pada saat gue butuh production misalnya, support system gue Navi. Butuh duit, support system gue Daeng. Tapi itu gue full. Ya, sia-sia. Gendeng ini. Tapi bukan harusnya tidak secara full kita menggantungkan itu. Oke. Karena bahayanya kan gitu. Pada saat ternyata orang-orang yang bentuknya entity yang lo harapkan itu akhirnya tidak ada di sekeliling lo, atau lo jatuh pada di titik paling rendah di hidup lo, ternyata buat gue support system gue itu adalah yang awal dan yang terakhir, which is gue pribadi. Makanya kalau menurut gue, untuk lo bisa mengartikan support system itu lo harus self awareness dulu. Setuju. Lo rapiin dulu. Itu bisa dibedah lagi nanti, apakah ada pertama biological, Sangat setuju. kemudian mental. Misalnya, anjing gue butuh support system. Oh ternyata lu cuma butuh tidur. Lu Oke. butuh makan, lu butuh ngerokok. Maaf ya maksud gue. Kemudian, oh mental gue kenapa? Nah itu baru lu bedah lagi. Nah yang paling atas, itu spiritual grounding. Higher meaning. Sekarang gue pribadi pernah ada di titik dimana anjir yang mau minjemin duit udah nggak ada, gue punya utang, gue masalah di usaha segala macem. Gue cuman pasrah, gue berdoa,
dengan tidak gue menjaga emosi, karena self awareness itu tuh jangan lu akhirnya jadi blaming, karena kalau lu salah mengartikan support system, lu akan karena menggantungkan daengnya nggak ada nih, gue jadinya nggak bisa ngambil usaha ini, sayapnya nggak ada ataupun boncosnya nggak ada, jadi desain gue jelek nih. Terlalu bergantung. Kayak gitu. Atau bahkan nyalahin Tuhan gitu ya. Iya. Oh. Jadi gimana caranya pada saat si support system ini tidak ada, even itu misalnya nyokap lu atau nyokap gua, karena ini semua fana nih bentuknya. Begitu tuh ditinggal dengan ini, tapi lu tidak hancur. Gitu loh. Jadi sebatas itu kalau gua dulu, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Mungkin Pak Ardi? Ya kalau menurut gue support system tadi makanya kan apakah bentuknya orang atau enggak gitu kan ya Pak ya. iya. Kalau gue pribadi sekarang ya mungkin di umur segini kali ya, teman-teman yang tadinya udah mulai tua gitu kan, udah punya umur masing-masing, mungkin gue mau create support system gue sendiri gitu loh. Mencoba meng-create support system gue sendiri dalam bentuk hobi, dalam bentuk mungkin kucing gitu. Iya. Jadi kayak apa namanya? Gue pengen mungkin punya kerja buat rezeki lebih, bisa ngasih kucing gue yang terbaik gitu, atau selain keluarga ya jelas ya. Jadi mencoba meng-create support system sendiri dulu gitu. Iya. Oke, setuju sih. Jadi kalau Bang Ardi yang gue lihat, mengartikan support itu mungkin bisa ke orang ya, tapi sistemnya itu bisa macam-macam ya. Iya. Bisa dari manapun ya. Tuh. Balik lagi ya, sebenarnya tentang kita memaknai ya. Support system itu apakah yang kita pahami sejauh ini tentang hal-hal yang ada di luar yang akan membantu kita, entah apapun itu ya. Apakah seperti itu gitu, support system? Nah, saya balik lagi. Saya bertanya nih, sebenarnya kalau kita terlalu menggantungkan segala sesuatu dengan dunia luar, itu yang terjadi adalah ketergantungan dan kita tidak bisa mandiri dan lain sebagainya. Itu yang dikhawatirkan. Iya, Pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa dinamakan sebagai support system terbaik kita sendiri? Balik lagi kan ke pembahasan yang Bang Epo sampaikan. Gua tanya deh ke kalian, sejauh ini yang paling benar-benar mengerti kalian, mengerti kamu itu siapa? Diri sendiri. Yang benar-benar menyayangi kamu siapa? So tahu. Gimana indikasinya? Gimana Kok kalau lu itu? udah mentok lu nyari Pi di mana Pi? Apa variabel bahwa diri sendiri? Gue lagi sedih Pi gitu kan. Cos gimana Cos? Caranya? Meskipun orang-orang ngasih kita kayak lo segini atau lo sabar, ini bagian dari proses ujian mungkin. Ini bagian dari proses lo misalnya. Tapi Indian pada saat kita udah menampung banyak advance dari orang-orang tuh yang bisa meyakinkan bahwa ini akan bisa kita lalui itu ya diri sendiri. Caranya? Cara dengan meyakinkan diri sendiri. Oke. Talk to myself. Mungkin gue lempengin kali ya. Kalau Boleh. dari gue tuh bentuknya itu yang selalu kita belajar di self mastery. Oke. Jadi belajar either itu self development, terus thinking framework, mindset, development. Nah, itu yang ranahnya di psikologi itu. Jadi once lu self mastery, minimal lu udah paham dulu nih. Pada saat gue begini, gue harus gimana, gue harus sampai mana, kan kayak gitu. Supaya tidak bergantung total pada lingkungan atau close people lah. Karena kita biasanya tuh sebatas konteksnya mengklasterisasi si apa tadi support system tuh pasti kan close people kan. Lingkungan dulu ya. Tapi emang wajar karena nanti ada kalau di agama mungkin ya, agama apa sih Pak, Bapak? Agama yang saya yakini, ya saya cukup yakin aja udah. Itu kan nanti ada relevansinya untuk menuju ke silaturahim. Nah, mungkin bisa dikembangkan ke arah sana, gimana? Tentang silaturahim berarti ini kita udah. Tapi lu harus punya basic dulu di self mastery itu supaya apa bentuknya? Adab, ilmu. Betul. Supaya jangan bergantung full gitu loh yang tadi dibilang. Karena gue kenal gue diri sendiri. Gimana lu cara kenal? Orang lu ngedrop aja lu nangis, yang ada lu matiin handphone. Tunggu sampai air mata habis gitu kan, sampai duit udah habis. Baru Pi kita cari kerja. Cari duit lagi yuk. Let's go. Iya benar sih, matiin handphone, delete account. Coba mungkin bisa dibantu sama Kang Soul. Ya mungkin sedikit begini ya. Karena kita paham bahwa sejauh ini yang paling mengerti diri kita adalah kita sendiri. Yes. Yang paling menyayangi kita adalah diri kita sendiri. Sehingga perlu kita ketahui bahwa kitalah support system terbaik. Cara-caranya gimana tuh? Tapi balik lagi, ketika kita menginginkan support system itu adalah bantuan-bantuan dari luar, kita perlu pahami diri kita dulu terlebih dahulu. Ada intensi apa di situ?
Oke. Ada niat apa di situ? Apa yang gua inginkan? Apa yang gua Tadi ya, ingin tuju? attention for intention. Yes. Jadi Attention gua for intention. care sama lo padahal cariin artis yang murah dong di. Kayak gitu. Jadi kayak lebih kayak gini. Oh gitu. Itu attention for intention manusia begitu. Banyak tuh. Transaksional gitu ya. Transaksional. Sehingga kita mencari support system dari luar itu lebih spesifik ya. Oke. Karena kita udah tahu Tujuan. intensinya, tujuannya seperti apa. Misalkan, oh, gua ingin belajar tentang bisnis seperti apa. Ya udah balik lagi ke bahasa Pak Epo. Berarti yang gua butuhin adalah ilmu-ilmu tentang bisnis. Oke. Satu itu berarti yang perlu gua perlukan adalah gua silaturahmi terhadap orang yang mengerti tentang bisnis. Bukan secara teori aja, tapi secara pengalaman dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika kita bisa belajar kepada orang yang paham di dunia bisnis, kemudian kita benar-benar intens untuk silaturahmi, di situ kita belajar. Nah, ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu dan orang-orang yang kita silaturahmikan itu menjadi support system juga. Oke. Nah, Dari lingkungan. kalau masuknya ke circle, let's say circle ya. Ini kita milih katanya kalau main sama apa di tukang parfum Jadi wangi. jadi wangi. Wangi. Ya gua dong. Kalau Tukang main tukang parfum. kalau main sama tukang besi, Jadi bokarat. bokara. Sama tukang rokok, Jadinya ngerokok. Bo Asep, Asep. Orang Sunda, Asep. Bisa. Nah itu tuh apakah bener? Makanya gue mau tarik relevansinya ke arah self mastery tadi. Oke. Kadang nggak tahu ya bener Bang Di. Gue main sama orang yang belangsak, gue nggak ikut belangsak kok, kan gitu kan? Lu kan juga gitu kan Di? Iya. Gue misalnya ya, gue juga main sama orang baik, ya gue juga nggak pengen kayak dia kan gitu kan? Ya, Maksudnya apakah memang relevansinya? Tapi dengan dibiasakan atau misalnya dengan dilatih dengan self mastery tadi, oh dari kita mainnya aja dulu udah benar, terus kita dari diri kita juga udah benar, berarti gue bisa ambil yang positifnya. Lama-lama gue jadi ikutan soleh, gue ikutan baik, gue ikutan pinter. Gitu. Itu tuh ngaruh nggak sih, Kang? Ya gua nanya sih, apakah Pak Epo sejauh ini melakukan metode eklektik? Eklektik itu kayak misalkan kita berteman, kita mengambil pelajaran, yang kita ambil itu hanya baik-baiknya saja. Kayak tadi kan gue tidak menghindari untuk berteman dengan siapapun, tapi gue bisa membatasi diri. Gue bertindak seperti apa dan lain sebagainya. Berarti kan se-powerful itu, se-self mastery itu kan Pak Epo. Berarti di situ yang gue lihat udah punya kesadaran dan kemampuan untuk membatasi itu. Oh, kesadaran Dan itu self awareness itu dulu ya. ya. Self awareness itu. Yang gue lihat mungkin kalau dibahasakan ya, itu kalau Dokter Fahrudin Faiz bilang itu dia punya metode eklektik. Eklektik itu bisa comot-comot yang baik gitu loh. Ya. Nah itu tuh jadi tidak semua orang berkemampuan itu, karena kadang-kala ketika orang-orang yang selalu berada di lingkungan yang punten ya toksik, nah itu akan menjadikan seseorang itu toksik. Tapi ketika dia berkemampuan, berawareness dan lain sebagainya, itu tidak akan berpengaruh. Berarti antum bisa memetakan mana yang namanya responsible for dan responsible to. Oke, Q&A. Ada pesan dari orang-orang ini. Bu Gendis. Gua paling menarik pertanyaan Bu Gendis sebenarnya. ya. Bu Gendis tuh Ngedik kalau di banget, depan parah. kamera dia kayak malu-malu nggak kepikiran, tapi begitu di balik kamera dia nggak ngapa-ngapain juga. Malu-malu. Nggak dia nanya. Malu-malu kucing. Ayo, siapa? Bagas nih. Nih, posisinya udah kayak bos banget nih Bagas nih. Kalau teman-teman bisa lihat, mudah-mudahan nggak bisa lihat. Hah, yang apaan nih? live. TikTok Yoms. Wow. Wah, teman-teman. Hai teman-teman. Ketawanya hihihi. Tep-tep mawar. Nanti yang ini goyang. Kok gitu sih? Ayo tanya. Kok gitu sih? Ya. Lu, mas-mas penonton. Ayo menanya apa? Namanya apa? Pokoknya gini ya. Support system itu seberpengaruh itu. Tergantung kita bisa mengendalikan atau tidak. Tapi yang penting fundamentalnya adalah ya diri sendiri, self awareness tadi, self mastering tadi. Once memang ternyata dia sudah secara fundamental untuk self mastering dan self awareness-nya cukup baik ya, Ya. itu akan terbentuk sendiri gitu ya. Tapi kan masalahnya kalau anak-anak sekarang kan cenderung lebih antisosial ya. Yes. Maksudnya lebih bergaul sama gadget, bergaul sama thread segala macam. Itu. Dan akhirnya mereka ngerasa mereka ngerasa nggak ada yang support mereka. Jadinya jadi overthinking, jadi ngerasa semua manusia jahat. Terus apalagi kalau misalnya mereka mau keluar pun jadi kayak kadang juga salah juga kenal orang malah dijahatin, merasa gue ini baik loh padahal tadi dimanfaatin terus gitu. Iya. Nah, itu gimana tuh buat
adik-adik yang ngerasa seperti itu tuh? Merasa Dari siapa dulu? dirinya Dari siapa dulu? dimanfaatin ya. Iya, kan banyak nih, gue dimanfaatin terus tuh. Padahal kalau gue selalu bilang ya, Kang, ya kita kan hidup harus bermanfaat. Iya, iya. Kalau dari gue gini, Oke. nanti makanya nih ada episode ya teman-teman nih. Next episode-nya itu adalah anak durhaka versus orang tua kurang ilmu. Aduh. Wah, itu problematik nggak tuh? Kadang kita dibilang anak durhaka atau kita ngerasa anjir, gue dibilang anak durhaka. Tapi apakah nyokap bokap gue udah ngerti cara mendidik yang bener? Jadi yang salah yang mana gitu? Maksudnya apa? Tadi yang ditanya Nardi, gimana nih adik-adik? Makanya gue bilang self awareness itu adalah dari rumah, Ya minimal dari lingkungan dari rumah orang dulu. tua. Dan orang tua kayak contohnya gue, ini gue pribadi ya, dan apa adanya. Gue ke Maliki, gue ngomong, Maliki harus bisa ini, konsepsinya gue bentuk. Karena nanti Maliki yang tolong diri Maliki sendiri saat tidak ada orang yang bisa tolong Maliki. Maliki mau jadi apa nanti? Nah itu kan kita udah kasih tahu di situ. Oke. Dunia kayak gimana, apa segala macam. Sehingga self awareness-nya kebentuk. Oke. Nah nanti dia akan tahu tuh, oh kalau gue temenan ada possibility ini. Nah itu makanya kenapa awalnya harus kuat di self awareness dulu. Oke. Karena kalau terlalu menggantungkan sama lingkungan, pada saat, nah proses lingkungan ini kan banyaknya kan disakitin ya nggak di? Iya, kan jadi belajar kan, Iya, ya dia kemarin baik Ini sih orang-orang sama sakit gua. semua ini ya. Orang Yang sakit disakitin. semua. Ini lagi demam. Oh iya lagi. Iya. Tapi kan sekarang udah bijak. Iya. Dia gimana di kok lu nggak main sama dia lagi? Baik sih. Tapi gue lagi main sama dia, kan gitu kan. Gitu aja. Cuman masalahnya kan kadang-kadang kalau anak-anak sekarang orang tuanya juga apa ya, kadang tidak hadir gitu loh. Yes. Mungkin orang tuanya jadi vlogger atau orang Sih. tuanya Wow. Iya, iya. mungkin. Ibu-ibu FB ya kan? Iya. Ibu-ibu FB. Jadi nggak ada waktu buat mereka. Jadi akhirnya mereka mencari tadi support sistemnya kemana gitu. Ujung-ujungnya kan pasti kan ya sekarang AI gitu. Yang jelas sih kekemisan di. Oh kesini. Yeay. Masuk sih. Support oleh Tomoro. Bridging-nya masuk. Terima kasih ya lagi. Ini ada yang mau nanya nih. Oke, oke. Dari Grogol. Oh, Ini orang tua ya? Iya, Bagas Oh, sekarang. orang tua bukan anak-anak ini ya. Perkenalkan Gen diri Z. dulu. Ya, perkenalkan nama saya Bagas. Nim, Kok Nim? Agama nggak perlu ya. Ini mau nanya nih untuk para senior-senior di sini. Iya. Senior. Gimana sih kita tuh percaya kalau support system diri kita tuh sebenarnya udah bener? Karena kan kita nggak tahu nih, kita merasa kita mensupport diri kita, tapi kita diri juga sendiri nggak tahu itu udah bener atau belum. Bahkan kalau kita mau tahu dari orang lain, mau butuh support system dari orang lain, juga nggak tahu itu bener atau enggak, kayak gitu Yes, sih. yes. Itu masalah gadget sekarang. Iya. beri tepuk tangannya dulu dong. Agak semangat. Nah itu jawabannya tadi ya. Rame sekalian anjing. Nanti yang nanya dapat 1 juta ya. 1 juta batang juta, 1 putung. juta. 1 juta. Silakan mungkin dari ahli psikologi. Bagaimana kita mengetahui kalau Self kita udah benar. benar. Terus ketika kita mau compare dengan orang lain, kita juga jadi tahu. Maksudnya support system dari orang lain itu Bener apa enggak? benar apa tidak. Balik lagi sebenarnya ke tentang tujuan sih. Yes. Ya kan? Pemaknaan ya. Pemaknaan. Karena kalau kita punya tujuan, pasti kita akan mencari tujuan itu. Oke. Gimana sampai ke tujuan yang kita cari, berarti kita akan belajar. Berarti poinnya adalah belajar. Belajar, jangan sampai kita, karena bahaya juga kalau kita udah ngerasa bisa ya. Jadi untuk mengidentify bahwa apa yang gua jalani ini udah benar, oke. apa memang salah, ya sebaiknya memang bertanya. Atau belajar itu kan, belajar ya umum ya, misalkan dari baca buku dan lain sebagainya. Mungkin bisa tadi masuk ke narasinya Pak Pepo dengan cara bersilaturahmi terhadap orang-orang yang benar-benar sudah pernah mengenyam lika-liku kehidupan yang cukup panjang. Biasanya orang-orang itu akan bijak dan akan lebih ke ngedorong kita untuk jadi lebih baik. Gitu. Sehingga yang dibutuhkan pertama itu mengidentify kita punya tujuan apa, punya niat apa, kemudian kita juga mencari ilmunya dengan cara bersilaturahmi, bertanya kepada orang-orang soleh, bertanya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu aja caranya gitu. Pengalaman yang panjang ya, Kang? Pengalaman Ya? yang panjang. Bukan yang pengalaman setahun sukses jadi pengalaman enggak? Iya. Nah, bertanya juga kepada ahlinya gitu. Jangan sampai ketika kita bertanya itu, masih kemarin Pak Pepo bilang jangan sampai kita bias thinking gitu ya. Iya. Sehingga pemahaman-pemahaman yang kita dapat itu
didirect oleh orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya. Oke. Misalkan dia hanya berpengalaman 1 tahun, 2 tahun, kita bertanya ke itu, kemudian kita dengan sesantainya mengambil keputusan itu, melakukan apa yang dia perintah. Itu Oke. menjadi bahaya juga. Ya, ya. Sehingga kita perlu adalah bertanya ke orang profesional di bidangnya. Banyak sumber ya Kang ya. Coba bisa. Cuman kadang-kadang kayak mereka mau ngobrol sama orang, kan sekarang eranya udah sosial media nih Kang. Betul. Misalnya nih aku nanya, aku anak Gen Z nih, aku nanya ke Kang yang lebih ngerti psikologi. Kita DM, bro mau nanya dong gitu. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Gimana? Ya Lu misalnya langsung nanya. gua nggak kenal nih, gua ngeliat oh Kang Sol nih nyata jago psikologi nih. Gua sebagai Gen Z ya. Nggak ada, gue nggak psikolog. Gue sebagai Gen Z ya. Iya. Terus gue DM aja nih Kang Sol, bro gue mau nanya dong. Jadi gini, itu gimana tuh kalau gitu? Jeb uppercut. Iya. Nanti kalau kitanya kan, pertama itu kan nggak sopan. Kedua kan kayaknya menurutku kayak aku agak gini ya nanyanya. Cuma kalau kita bereaksinya terlalu agak gimana, atau mungkin marah atau gimana, gimana gue mau nanya super system, gue nanya tapi malah dicuekin atau malah dimarahin gitu. Gimana? Cara mendirectnya ya. Iya. Mendirect jawaban kayak gitu. Tadi kan maksudnya kita kan bergaul atau mencari sumber-sumber, cuma kan gimana nih menuju ke sananya mungkin. Cara bertanya berarti ya. Iya, Itu adabnya. kita tahu tuh. Kita nggak kenal nih sama dia, teman gimana cara mau kenal dia ya gitu. Yang udah pengalaman tadi kan susah tuh nge-reach out ya. Oh gitu ya, kalau misalkan kita hanya nggak kenal, tiba-tiba kita nggak. Oh misalnya ini konteksnya berarti misalnya tung desem waringin. Iya misalnya, Anjir, gitu atau Buna lagi. Apa misalnya siapa gitu, siapa yang lain gitu, misalnya yang udah ada pengalaman lah. Kita nggak ada akses ke sana gitu. Kalau dari gua mungkin simple ya, gua nggak tahu. Ini gua mencoba menjawab Pak Ardi aja. Jadi maksudnya mungkin lu bisa lihat ini konteksnya apakah orang terkenal. Kalau terkenal berarti kan secara dari kita pribadi. At least gini, misalnya gue anak SMA atau gue anak kampus yang gue tahu nih dia tuh mungkin promotor jago atau mungkin pengusaha jago, cuma gue gak kenal nih, gue gak punya akses ke sana nih. Terus gue mau reach out gimana gitu. Kan paling segampang kan DM, udah gitu. Lewat info pensi lah. Berarti mencari pintu-pintu lain gitu. Yes. Karena kan konteksnya lu nggak kasih. Kalau misalnya ibaratnya ya kita ngomongin misalnya pengalaman Prabowo Subianto. Oke. Bapak Presiden kita kan pengalaman. Pengalaman betul. Kita mau ngechat nggak dibalas apakah kita marah? Ya kan kita tahu posisi. Tapi kalau misalnya levelnya masih yang daeng, Oh, teman-teman dekat ya. teman atau Teman-teman misalnya dekat. Raim Laude gitu misalnya yang ya kita masih bisa spekulasi lah Ya, dengan ya. level yang begitu, apakah misalnya pada saat dia santai dia akan jawab atau malah yang memang membuka ruang kayak kita misalnya Pak Kang tuh. Sol gitu kan, Sol. atau gua misalnya atau Bang Ardi gitu kan, ya kita udah membuka ruang di sini kalau misalnya kira-kira adik-adik mau tanya, tapi dari subjektivitas kita dan keterbatasan kita ya Kang, Iya, betul. kita akan coba karena memang sebisa mungkin kita adanya kemisan ini supaya kita bisa menjembatani keresahan-keresahan itu. Kalaupun kita nggak tahu dan lu ngerasa kurang pas juga, ya kita coba carikan yang lebih expert kan gitu. Betul. Lebih ke situ sih. Yang penting mulai dulu ya nggak Kang? Gitu. Karena memang gue setuju sama Kang Sol, karena memang kita harus banyak bermain kan, dari perspektif-perspektif lain segala macam. Cuma kan masalahnya kebanyakan tadi untuk nge-reach out orang yang udah berpengalaman itu kan agak susah. Ada nggak? Gue pernah denger ya. Ini gue juga belum nyari datanya valid dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya dari kontak kita itu kita pasti punya orang penting, satu orang penting di dalamnya. Kita konteksnya kita ngomong gini Kang, Kontak, anak SMA gitu. Iya. Oh ini sebagai Ya, perwakilan. anak muda yang masih kelas selingkup sekolah, yang ya kita kan sekolah sekarang kan zonasi ya Kang ya. Ya teman kita yang satu komplek, satu permainan gitu-gitu kan. Kita mau reach Konteks out. pentingnya apa tuh? Hah? Konteks pentingnya maksudnya yang dianggap satu Ya, misalnya gini, gue mau belajar tentang misalnya konten, gue lihat gue pengen riset Gofar Hilman, tapi kan gue nggak kenal. Masa ya, pasti kan kemungkinan pikiran gue pertama kan DMI kali ya, kan dibaca tuh, nggak Dibaca. mungkin dong, enggak. Iya, dibalas Karena kan aja. lingkungan kita kan kalau anak sekarang kan zonasi itu kan ya udah satu kompleks, satu teman permainan gitu kan, jadi nggak mungkin nggak banyak kenal orang banyak lah. Makanya itu sebenarnya harus dirubah sih menurut tadi Kang juga kan, main sama temen lo yang banyak gitu. Iya. Kalau perlu ada temen lo buat temen kenalan, jadi sampai kalau bisa kenal banyak orang, jangan kenal sebanyak cuma gara-gara followers banyak doang gitu. Jadi minimal kalau misalnya self awareness-nya belum kuat ataupun spiritual grounding-nya juga belum kuat, lu punya banyak opsi ya, Di. Iya. Bisa ditinggalin satu ada lagi. Iya ada betul lagi. betul. Betul. Oke. Tapi Masuk, kalau masuk. memang seperti itu, sebenarnya kita itu banyak cara. Cuma kadang-kala kita menjadi blaming dan lain sebagainya, menjadi excuse, menjadi banyak alasan gitu. Sebenarnya Tuhan
menciptakan segala sesuatunya kan begitu banyak sekali anugerah gitu loh. Ya. Ya. Cuma kita memaknainya seperti apa, kemudian kita mengambil pelajarannya seperti apa gitu. Kalau misalkan seperti tadi kasusnya anak-anak SMA yang memang zonasinya terbatas dan lain sebagainya, tapi kan dia juga main internet dan tidak mungkin anak-anak sekarang itu tidak pegang HP atau tidak main internet. Nah, di situ tuh sebenarnya sudah tersedia ruang yang mana bisa belajar bareng, forum ya kan, bisa forum, bisa masuk ke grup-grup, misalkan dia pengen belajar tentang konten kreator, ya kan, masuk ke grup situ, ya kan. Biasanya di situ tuh ada pemimpinnya, ada orang-orang yang profesional di bidang itu. Yang nanti mungkin akses. punya akses itu. Nah, dari orang itu mungkin dia punya akses ke orang-orang yang emang dia mau belajar gitu. Iya, betul. Jadi jangan membatasi diri artinya gitu loh. Nah, Bijak-bijak lah. Oke, sebelum closing nih Ustadz yang mempunyai background Enggak, Ustadz. agamis. Enggak ada. Oh iya kan? Agamis. Nanti di editor di BP aja. Agak misteri. Punya background agamis serius. Agamis. Enggak. Ada kisah yang tadi gue pikirin nih. Oke. Kita tarik ke kisahnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat posisi di Taif ya kalau nggak salah ya. Waktu di posisi ada namanya tahun kesedihan. Oke. Yaumul Hazan ya. Yaumul Hazan itu kan dimana kalau gue merelevansikan tahun itu tuh ada 2 support system Nabi yang sangat besar yang meninggal. Oke. Yang pertama support sistemnya kalau nggak salah Abu Talib. Abu Talib tuh pamannya Nabi. Dia support system dari sisi keamanan, dakwah. Satu lagi dari sisi hati ataupun rumah. Mata gua nggak kelihatan, Bang. Apa itu? After ini kita closing. Oke, sebentar. Brengsek nih produksi kita, tolong ya. Abal-abal production. Iya, teman-teman production timnya Deddy Corbuzier, kita lagi cari tim. Nah, yang satu lagi Siti Hadijah. Itu support system dari sisi mental. Istri Jadi ya. yang satu di luar dari sisi pekerjaan lah anggaplah sekarang karena dia berdakwah, yang satu lagi dari sisi mental di rumah. Hari itu meninggal. Itu hilang support system semua. Sampai akhirnya memutuskan untuk pindah ke Taif. Dan di situ titik terendah kalau nggak salah Ustaz. Dihajar habis-habisan, diusir kan nggak mau menerima. Nah itu gimana, apa pelajaran yang bisa diambil dari situ, Kang? Oke, balik lagi. Gua akan mencoba mendetailkan apa yang disampaikan Pak Epo. Mungkin ya sepemahaman gua. Betul, saya setuju. Ada di situ berarti namanya yang pertama ketika ada 2 support system terbaik pada saat Nabi mengalami yang namanya Yaumul Hazan. Ya kan, Yaumul Hazan tuh hari-hari kesedihan, tahun kesedihan ya. Di situ kita lihat ada emotional system. Oke. Yang itu dibangun oleh istri tercinta beliau yang bisa mensupport dari mentalnya dan lain sebagainya. Di situ ada yang kedua itu instrumental system. Itu dari Ali bin Abi Thalib yang mensupport dari segi tindakannya, dari materinya dan lain sebagainya. Dan itu tuh sangat berpengaruh dan sangat-sangat membantu gitu. Nah, itu bagus gitu. Tapi ketika setelah itu kan gitu ya tadi bahasanya. Nabi sudah ditinggal dua-duanya. Tapi Nabi sebenarnya tidak berlarut-larut dalam kesedihan itu, karena beliau punya pondasi support system yang paling kuat, dan itu sebenarnya tanpa kita sadari itu kita punya. Apa itu? Tuhan. Almighty Itu yang penting sebenarnya. Karena kalau di dalam konsep agama gua kan balik lagi tadi ya, support system itu tentang apa sih? Itu tentang hubungan kita dengan dunia luar. Bahwa di dalam Islam itu ada 2 hubungan. Selain horizontal itu ada vertikal. Hablum minannas. Hablum minallah. Hubungan kita yang baik-baik sesama manusia, yang menjadikan kita itu adalah support system, tapi jangan lupa juga bahkan itu lebih penting daripada pentingnya kepentingan. Apa itu? Hablum minallah, hubungan kita sama Tuhan, karena itu yang bisa menguatkan kita. Tepuk tangan semuanya. Punten ini kalau Siap. dalam menyampaikan. berarti benar Mungkin ya, begitu ya, benar. Pak Epo ya. Betul. Dan Pak Epo setuju nggak ketika emang Nabi bersedih-sedih, kemudian beliau bisa mengendalikan diri lagi, menjadi kuat dan lain sebagainya. Karena kalau saya nggak lupa ceritanya itu begitu di Taif, terus diusir sama tribe di sana, suku di sana, beliau tuh lari ke kebun
anggur. Sampai di situ tuh beliau berdoa. Intinya kayak bahasanya, gua nggak peduli kondisi gua hari ini, yang penting Allah ridho sama gua. Oh, udah Allah nggak berserah. murka sama gua. Sampai di titik itu akhirnya dikirimkanlah satu cahaya itu, ya itu si Adas itu ya, kalau nggak salah si orang yang bawa lampu petromak terus nyamperin Nabi. Ya mulai dari situlah berkembang, akhirnya yang punya punya perkebunannya itu akhirnya deket sama Nabi. Dari situ mulai berkembang Nabi. Jadi kayak bahkan ditawarin kalau nggak salah sama malaikat gunung ya. Malaikat gunung tuh turun, kalau memang engkau berkehendak ya Nabi, akan kuhancurkan kaum di Taif ini. Dia nggak mau. Maksudnya itu kan udah support system ya. Intinya ya itu self awareness-nya dia kuat dan dia yakin sama Allah, karena semua yang kita jalani itu nggak pasti enak. Ya, yang Ini penting ujiannya. Yang penting diredoin. Yang penting diridhoi. Itu berapa lama sih dia bersedih-sedihnya? Bersedih sih nggak lama itu. Berapa lama? Buat tolak ukur Gen Z nih, kalau sedih itu berapa lama tuh? Oh, dalam posisi Nabi ya, gue Iya. nggak bukan pada ahlinya Iya, ya. iya, bisa seminggu, 2 hari atau- sirah Nabi. Cuman yang pasti mungkin ya pada saat self awareness kita kuat, terus spiritual groundingnya kita juga kuat, itu harusnya nggak lama sih. Oke. Tapi masalah lama nggak lamanya, ya itu kehendaknya Tuhan. Ya. Kayak gue waktu jatuh, ya ada yang bilang itu lama, ada yang bilang itu cepat kan gitu. Perspektif beda ya. Jadi ukuran lama kita sama orang lain itu berbeda ya. Iya. Iya sih. setuju. Intinya balik ke Allah lagi kan intinya. Betul. Jadi Balik ke Tuhan. closingnya nih, kalau dari gua nanti masing-masingnya. Ya. Jadi support system itu bukan yang selalu ada untuk lo, Betul. tapi orang-orang yang mengajarkan bagaimana pada saat support system itu tidak ada, dia tidak hancur. Gitu loh. Dari Kang Sol mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita closing. Kata terakhir tuh Terakhir kayak- ini. Terakhir ini. Kata penutup Kata penutup. terakhir tuh kayak mau perang. Salah. Jangan Support sampai ya. system, kita perlu sadari bahwa support system yang terbaik dan paling baik itu adalah kita dan Tuhan. Ya. Ya kan, jangan sampai kemudian kita hanya karena menggantungkan dengan orang-orang yang ada di luar, ketika pemahaman-pemahaman, nasihat-nasihat itu atau support-support itu tidak kita dapatkan, kita menjadi terpuruk. Balik lagi, berarti tentang kesadaran, tentang belajar, Iya. tentang kedekatan kita dengan Tuhan. Karena itu yang bisa menguatkan kita. Hal-hal yang ada di luar itu hanya instrumen yang membantu kita. Tapi yang benar-benar mampu membantu kita adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Tuh. Oke, Bang Ardi. Ya, setuju dua-duanya. Intinya kita harus berharap sama Allah, jangan terlalu berharap sama manusia intinya. Gitu. Ular-ular. Ular-ular. Apalagi ular-ular ya. Oke, silakan deh yang di closing. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan nonton kemisan hari ini, kemanfaatan dalam lisan. Cuman gue juga mau ngingetin juga bahwa di sini adalah tempat bertemunya asumsi, esensi, dan diskusi. Kemisan bukan tempat menjawab, tapi ruang menemukan, bukan sekedar memberi arti dalam jeda, tapi perjalanan untuk mencari makna. See you next episode. Jangan lupa follow kemisan.official. Yeay.